kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan apa namanya dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Ya, sobat era sekalian, ini tadi sudah melihat ya, ada berita tentang saya ya. Sudah ya tadi di spill, belum ya? Di awal sudah ya? Oke, belum ya? Jadi saudara sekalian, nanti kita lihat tuh ada 2 berita tentang saya terkait dengan korupsinya Tom Lembong ya, yang dibikin oleh para buzzer ngawur bin ajaib ini. Coba bayangkan ya. Boro-boro saya tahu aja enggak. Saya udah bilang saya baru bertemu Tom Lembong itu cuma 2 kali saja ya. 2 kali lah, ya 2 kali ya. Satu di tempat demo 22 Agustus, sebelumnya di tempat tempat ini siapa? Restoran restoran apa namanya? Tempat di restoran waktu ada launching itu ya. Terungkap Rafli menerima uang 400 miliar dari Tom Lembong dan Rafli akan diproses selanjutnya. Ini pasti orang yang bikin ini nggak kredibel ya kan. Namanya abangku ini. Ini abangku, hati-hati loh, nanti saya bisa adukan Anda ya. Gitu. Ya, walaupun saya tahu Anda buzzer ya. Nggak jelas identitasnya. Pertama, nama saya bukan Rafli tapi Refli ya, biar Anda perbaiki ya. Yang kedua, kelihatan betul Anda tidak bisa membedakan kata depan sama awalan. Diproses itu digabung bro ya. Jangan dipisah ya, diproses itu, bukan diproses gitu ya. Kelihatan nggak mutunya. Oke. Jadi sobat era sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal ya mengenai kerugian negara. Makanya saya bilang ngakak, dalam kasus Tom negara tidak rugi tapi untungnya kurang banyak. Why untungnya kurang banyak? Coba kita bacakan duduk perkaranya ya. Duduk perkaranya, nanti akan tahu kita sebenarnya negara tidak rugi tapi untungnya kurang banyak. Tapi kalau misalnya Tom terima duit, ya kan? Ya sudah, selesailah dia, ya kan? Tapi kalau dia tidak terima uang ya jangan, ya kan? Oke, coba kita lihat ya. Mana tadi beritanya ya? Nih, oke. Duduk perkaranya ya, biar kita paham duduk perkaranya seperti apa. Jangan kemudian main tuding-tuding tetapi gak jelas gitu ya. Ini harus jelas nih duduk perkaranya. Oke, bentar ya. Mana tadi? Rasa lezat, rasa cemas dunia. Oke, ini harus lompat dia ya. Nah ini ya, Kejagung tersangka tak harus dapat aliran dana. Ini dari sana kita bisa lihat duduk perkaranya. Oke ya, ini duduk perkaranya, coba kita lihat. Kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015-2016 ini baru menjerat 2 tersangka. Keduanya adalah Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PPI. Dalam kasus ini ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu gula kristal mentah GKM, gula kristal rafinasi GKR, dan gula kristal putih GKP. Mudahnya GKM dan GKR adalah gula yang dipakai untuk proses produksi, sedangkan GKP dapat dikonsumsi langsung. Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendak, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP. Itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP ya.
gula kristal putih ya, sekali lagi. Sedangkan dalam perkara ini pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP. Seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Ini yang benar nih, kekurangan stok atau kelebihan stok? Nggak jelas ya. Namun menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM yang kemudian diolah menjadi GKP. Jadi sobat era sekalian ya, ini kan kebijakan sekali lagi ya. Harusnya kok kemudian kejaksaan yang menentukan harusnya ya. Oke. Jaksa mengatakan Tom Lembong menekan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerjasama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP. Total ada 9 perusahaan swasta yang disebutkan. Atas pengetahuan dan persetujuan tersangka Thomas Trikasih Lembong, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta. Seharusnya untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, kata Abdul Kohar selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya, padahal yang terjadi, menurut jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka 3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi head. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar 105 per kilogram. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara, imbuh Abdul Kohar. Jadi saudara sekalian, paham nggak? Lalu BUMN itu ruginya di mana? Ya, jadi secara teoritis harusnya ya BUMN itu yang mengimpor 105 kalau nggak salah angkanya kan 105.000 ton ya kan, harusnya yang mengimpor BUMN. Dan kalau BUMN mengimpor, yang dibutuhkan adalah GKP, gula kristal putih, yang bisa langsung dimakan ya, dikonsumsi. Nah pertanyaannya adalah kenapa yang diimpor adalah gula kristal mentah? Bisa jadi untuk mengikutkan swasta di dalam importasi. Ya kan? Kenapa swasta diikutkan? Karena tadi ada aliran-aliran dana ke induk koperasi dan lain sebagainya. Bukan ke Tom Lembong. Karena kalau misalnya PPI yang mengimpor GKP, mungkin nggak ada dananya juga. Kita nggak tahu why. Tapi intinya adalah kalau dibilang negara dirugikan, ya enggak. Yang tepat adalah negara itu kurang untung. Untungnya kurang. Kan tadi dibilang dapat dari 105 kilogram itu, ya kan, dapat fee 105 per kilogram. Kalau yang diimpor itu 105.000 ton, maka kita kalikan 105 rupiah dikali 1.000, ya kan, dikali 105.000 itu sama dengan 11 miliar 25 juta. Jadi BUMN itu mendapatkan keuntungan dari fee itu 11 miliar 25 juta. Jadi bukan dia ada kerugian negara, tidak. Yang ada adalah untung negaranya kurang. Nah, masalahnya adalah BUMN itu tidak mengimpor sendiri, tapi tidak mengimpor GKP, gula kristal putih secara langsung, tetapi mengimpor, tapi meminta bantuan dari swasta untuk melakukan importasi. Karena swasta tidak bisa langsung gula putih, ya gula kristal mentah. Yang itulah yang kemudian diolah menjadi GKP di dalam negeri, lalu dijual di atas harga eceran tertinggi. Ya pasti ada seleknya. Mafianya di mana? Kita nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau dikatakan negara rugi, enggak sesungguhnya. Negara enggak rugi. Tetapi untungnya yang kurang. Ya, tadinya barangkali diekspektasi untungnya bisa 400 miliar,
ya belum tentu juga, ya kan? Tetapi ternyata untungnya cuma 11 miliar 25 juta. Kalau begitu kan sebenarnya PT PPI kan modal dengkul aja sebenarnya. Jadi negara nggak ngapa-ngapain untung. Itu percentengan doang sebenarnya. Kalau dibilang rugi ya enggak gitu. Nah, yang paling penting adalah ya apakah kebijakan yang diambil itu dengan niat jahat atau tidak. Lah jangan-jangan pihak lain yang punya niat jahat. Ya. Jadi Tom Lembong hanya memberikan sebuah kebijakan yang memang ada pihak lain yang memintanya. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan Tom Lembong, ya kesalahannya adalah dia mengikuti pihak-pihak yang mau ngambil keuntungan itu. Tapi sekali lagi tidak bisa dikatakan kerugian negara. Kenapa tidak bisa kerugian negara? Ya karena GKM-nya itu ya wajar-wajar aja. Ya kalau wajar sih mungkin enggak, tetapi intinya adalah tidak ada yang dilanggar. Kalau seandainya kan seharusnya gula kristal putih, tapi kemudian yang diimpor gula kristal mentah. Kenapa bukan gula kristal putih yang langsung? Ya barangkali stoknya atau apanya atau macam-macamnya atau BUMN-nya nggak punya duit. Sementara kalau dia mau melibatkan swasta nggak boleh gula kristal putih. Tapi intinya adalah sobat era sekalian, dalam kasus ini negara nggak rugi. Negara itu kurang untung itu aja. Kan masuk tadi 105 itu yang kalau dihitung 11 miliar 25 juta. Ya kan? Di mana ruginya ya? Jadi saya balik lagi nih sama orang yang memfitnah saya. Jadi orang ini kurang ngajar ya. Itu. Saya paham saja enggak soal gini ya. Jadi sobat era sekalian, dalam sejarah hidup saya ya, tidak pernah menerima aliran uang apapun dari proses apapun. Clear. Saya tidak pernah namanya berbisnis, apalagi bisnisnya sampai impor, ekspor impor dan lain sebagainya. Saya ini cuma seorang lawyer, ya kan? Bisnisnya adalah ya membela klien saja, itu pun cuma di Mahkamah Konstitusi. Selebihnya yang YouTube, ngajar, seminar, menjadi ahli dan lain sebagainya ya. Jadi nggak pernah saya namanya berbisnis itu ya kan. Boro-boro mendapatkan aliran dana 400 miliar, ini orang sinting yang bikin itu. Coba bayangkan. Gitu. Oke, ini jadi buzzer semua, kalau dicek ya followernya paling ratusan. Ini lalu kemudian ini baru dibikin, ini buzzer semua. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membiayai buzzer itu ya? Oke. Itu sobat era sekalian ya. Coba kita lihat lagi ya. Yang benar di penjara, yang salah tertawa ya. Hahaha, kurang banyak berarti menguntungkan pemerintah, sedikit berarti membebani rakyat. Kemudian heran hukum di Indonesia. Yang jelas-jelas dibuat buram, yang gak jelas malah dipaksakan ya. Pontianak hadir bung, koplak, dagelan, humor, hui. Jika tidak ada kerugian akibat korupsi, kenapa tuntutannya korupsi terus pegawai yang menilap uang negara bebas ya? Gimana Bang Repli, petugas JA belum tahu total kerugian negara, main tangkap aja ya? I don't know exactly ya. Jadi gini sobat era sekalian, bisa jadi dari kebijakan Tom Lembong itu ada free ridersnya ya, ada penunggang gelapnya, orang yang ingin mendapatkan keuntungan. Jadi gini sobat era sekalian ya, ada misalnya gini soal kuota impor dan lain sebagainya. Bisa saja kemudian ada kebijakan importasi yang tidak ada korupsinya tetapi menguntungkan pihak-pihak yang impor. Kan itu kan tidak ada kerugian negaranya sesungguhnya. Tetapi menguntungkan swasta iya gitu loh. Tapi kerugian negaranya nggak ada. Oh negara untung sebenarnya. Cuma untungnya kurang banyak. Kalau kita lihat skemanya begitu bahwa PT PPI sebagai BUMN menerima 105 per kilogram kan begitu.
Kemudian sabar Tom, saat ini musuhmu banyak tapi Anda berintegritas tinggi dan berani melawan penjilat kekuasaan. Negara kayak perusahaan saja yang dicari untungnya, apakah seperti itu? Mestinya kan tidak. Kemudian kalau mau aman ya jangan balik badan apalagi nyerang pemerintah. Ini kenapa ya? Kalau kita misalnya mengkritik pemerintah kok dibilang nyerang, itu gimana ya? Yang kita lakukan itu adalah mengontrol pemerintah. Kayak begini ya. Saya akan berhenti ngomong soal Tom Lembong ini kalau seandainya Kejaksaan Agung berhasil membuktikan bahwa Tom Lembong menerima duit, menerima aliran dana dari kebijakannya. Dia menguntungkan dirinya sendiri dalam kebijakannya. Tetapi kalau seandainya dia keliru dalam mengambil kebijakan, ya, atau dia mengambil kebijakan karena ada pesanan dari institusi yang kuat, misalnya ada permintaan dan permintaan tersebut tidak merugikan negara, ya, negara tetap dapat untung tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Artinya bagi-bagi untung lah, yang tadinya untungnya dimonopoli negara kemudian dibagi-bagikan pihak swasta yang juga mungkin mengalir tadi ke koperasi, institusi penegak hukum misalnya. Maka sekali lagi nggak bisa mengatakan Tom Lembong korupsi. Mungkin dia salah mengambil kebijakan, tapi salah mengambil kebijakan itu tidak langsung dikatakan korupsi, kan begitu ya. Pak Tom orang jujur. Kehabisan bahan untuk nangkap orang yang tidak bersalah. Yang bersalah joget gemoy. Apalagi ya? Ini mengalihkan isu besar Fufu Fafa ya. Tetap nanti kita Fufu Fafa kita ini kan ya.